sesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di Atas Rontal. Dalam seri ke-165 ini didukung oleh para pemain Mas Sono sebagai Dang Acarya Siwanata, Rusli sebagai Rasemi, Siswanto sebagai Rakai Pinggala, Bambang Ceger sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Refli sebagai Rakai Kembar, Sunar sebagai Rakai Warak, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Kris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Untung Rakuti tidak memukul dengan sepenuh hatinya, sehingga Aji Sigarageni tidak perlu menimbulkan korban. Namun begitu, Rakai Pinggala terluka cukup parah. Dang Acarya Siwanata mencambuk Rakuti 100 kali, kemudian memasukkannya ke kandang Wijung. Sementara Rakai Pinggala digotong karena pingsan. Setelah 3 hari mendapat perawatan, Rakai Pinggala mulai sembuh dari luka-lukanya. Pada saat pemuda berbadan tegap itu berbicara dengan Dang Acarya Siwanata, terdengar ketukan pintu lirih. Rasemi muncul dari balik pintu, kemudian duduk bersila di lantai ruangan, diikuti Kembar dan Warak.
Sementara Cakradara, Kuda Merta, Diah Manoja, dan Diah Linggar duduk di belakang mereka. Ada keperluan apa kalian datang kemari? Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Kami datang untuk mohon keadilan bagi sahabat kami, Rakuti. Rakuti sudah mendapat keadilan. Dia sudah dihukum karena perbuatannya. Rakuti tidak bersalah, Bapak. Rakai Pinggala yang bersalah. Dia lebih dulu menghina Rakuti, mengatakannya sebagai kaum sudra. Rakai Pinggala mengumpat ibu Rakuti yang sangat dihormatinya. Itulah sebab musabab mereka berkelahi, Bapak. Hai Rasemi, kalau kau tidak terima, kau boleh menuntut balas padaku. Tenanglah, Nger Pinggala. Biarlah saya yang menyelesaikan persoalan ini. Rasemi dan kalian semuanya. Jadi kalian datang kemari untuk meminta keadilan. Kalian tidak terima karena Rakuti mendapat hukuman cambuk dan dikurung di kandang Wijung. Begitu? Benar, Bapak. Kami mohon sudilah Bapak meringankan hukuman Rakuti, karena memang dia tidak bersalah. Ampun Bapak. Belum lama Bapak menjelaskan tentang rasa keadilan. Tapi mengapa sekarang justru Bapak menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah? Dan Bapak justru melindungi siswa yang jelas-jelas bersalah. Membela Rakai Pinggala yang menjadi sumber keributan. Saya seringkali melihat sendiri Bapak. Rakai Pinggala dengan bebas meneguk tuak sampai mabuk. Kalau Rakai Pinggala boleh minum tuak, mengapa saya tidak? Tenang anak-anak. Tenanglah. Jangan membuat kegaduhan di ruangan ini. Ampun, Bapak. Kami semua adalah siswa-siswamu. Kami ingin menghayati pelajaran yang baru saja Bapak berikan kepada kami. Terutama sekali tentang rasa keadilan. Kalau Bapak Dang Acarya bersikap pilih kasih terhadap siswa, di mana letak rasa keadilan itu? Rasemi, lancang sekali mulutmu. Kalian jangan memandang persoalan ini dari sudut kepentingan kalian sendiri. Ampun Bapak. Kami bukannya berani menentang keputusan Bapak sebagai guru di pusat pendidikan ini. Sama sekali tidak. Tapi kami ingin berteriak memohon keadilan demi sahabat kami, Rakuti. Menurut pendapat kami, Rakai Pinggala justru yang pantas dikurung di kandang Wijung, Bapak. Aku tidak bisa menghukum orang yang tidak bersalah. Apa kesalahan Rakai Pinggala? Ampun, Bapak. Di depan sudah saya katakan bahwa Rakai Pinggala yang membuat gara-gara. Dia menghina Rakuti sebagai orang sudra. Saya sudah berusaha menyabarkan Rakuti. Tapi karena Rakai Pinggala terus menghina, mengatakan Rakuti berasal dari keluarga monyet, akhirnya Rakuti hilang kesabarannya. Dan terjadilah perkelahian itu, Bapak. Sudahlah, sudah. Hentikan semua ini. Anggap saja persoalannya sudah selesai. Rakuti sudah dihukum, dan kau, Nger Pinggala, jangan sekali-kali menghina temanmu. Sekalipun Rakuti berasal dari orang sudra, tapi dia juga siswa di sini. Kau juga harus menghormatinya. Kalian harus saling menghormati, saling menghargai. Sudah kataku. Persoalan ini sudah selesai. Jika kalian merasa belum puas, kalian boleh datang menghadap Gusti Ramapati untuk minta keadilan. Bagaimana? Aku tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Wewenang dan kekuasaanku di asrama pendidikan ini juga ada batasnya. Jelas Bapak Dang Acarya Siwanata telah berlaku tidak adil. Iya, dia pilih kasih. Sahabat kita Rakuti telah menjadi korban sikap pilih kasih. Dia telah menjadi korban ketidakadilan. Yang penting, sekarang kita harus berhati-hati. Sebaiknya kita menghindari bentrokan dengan Rakai Pinggala. Kasihan Rakuti. Sekalipun dia berasal dari orang sudra, dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Dia sudah dihina, dicambuk, dan akhirnya meringkuk di kandang babi. Saya tidak dapat menerima keputusan ini, kawan-kawan. Saya setuju dengan usul Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya akan menghadap Gusti Ramapati di Istana Majapahit. Apakah perlu bertindak begitu jauh, Rasemi? Nanti buntutnya malah bisa lebih menjadi runyam. Lebih baik kita tutup saja persoalan ini.
Anggap saja Rakai Pinggala seorang bangsawan gila. Aku setuju pendapatmu, Rasemi. Kalau memang Gusti Ramapati adalah orang yang tepat untuk minta keadilan, mengapa kita tidak menghadap beliau? Bukan begitu, Warak? Iya, benar kembar. Aku juga setuju. Kapan kau akan menghadap Gusti Ramapati? Biarlah kami menemanimu. Keesokan harinya adalah Hari Buddha. Para siswa pusat pendidikan calon tanda boleh keluar dari asrama untuk bersenang-senang. Nampak 5 orang siswa berkuda meninggalkan pintu gerbang asrama. Mereka adalah Rasemi, Kembar, dan Warak. Sedang di belakang mereka Kuda Merta serta Cakradara. Begitu sampai di tapal batas kota Raja Majapahit, mereka berhenti. Maaf, Rasemi. Kami terpaksa tidak bisa menemanimu menghadap Gusti Ramapati. Mengapa, Cakradara? Sekarang hari libur, kita bisa menghadap Gusti Ramapati. Dan jika kita masih mempunyai waktu, kita bisa bersenang-senang di kota Raja Majapahit. Ayolah, ikut kami saja. Kami mempunyai urusan yang lain, Kembar. Kami tidak bisa ikut kalian. Ayo Kuda Merta, kita masih harus berkuda cukup jauh. Iya. Maaf Rasemi, Kembar, dan kau Warak. Menyesal sekali karena kami memang benar-benar tidak bisa menemani kalian. Iya. Aneh sekali 2 orang itu. Setiap hari Buddha, mereka berdua selalu pergi bersama-sama. Iya, rupanya mereka berdua mempunyai acara tetap setiap hari Buddha. Entah kemana mereka pergi. Sudah beberapa kali aku mengajaknya bersenang-senang di Majapahit atau di tempat-tempat lain, tapi mereka selalu menolak. Cakradara dan Kuda Merta memang orang aneh. Dari mana mereka itu? Cakradara ksatria dari Kahuripan. Sedangkan Kuda Merta dari Wengkar. Nampaknya mereka membatasi bergaul dengan kita. Iya, aku juga mendapat kesan begitu, Rasemi. Nampaknya mereka menyembunyikan sesuatu. Mereka sengaja membuat jarak dengan kita. Ayo Kembar, Warak. Mumpung hari masih pagi, kita bisa langsung menghadap Gusti Ramapati. Rasemi, Kembar, dan Warak menempatkan kuda mereka di sudut halaman rumah kediaman Sang Ramapati. Sesaat lamanya mereka menunggu di ruangan pendopo. Tak lama kemudian, Ramapati muncul diikuti istrinya. Rasemi segera menceritakan apa yang telah terjadi menimpa Rakuti sahabatnya. Jadi sekarang Rakuti dikurung di kandang Wijum? Benar, Gusti. Rakuti telah menjadi korban ketidakadilan. Kami sangat menyesalkan sikap dan tindakan Bapak Dang Acarya Siwanata. Dan kami bertiga menghadap Gusti Ramapati untuk mohon keadilan bagi Rakuti. Kasihan Rakuti, Gusti. Dia sudah dicambuk 100 kali hingga pingsan. Dan akhirnya sekarang meringkuk di kandang Wijung tanpa makan, tanpa minum. Dan menurut Bapak Dang Acarya Siwanata, Rakuti harus meringkuk di situ 40 hari lamanya. Seharusnya Rakai Pinggala yang mendapat hukuman, Gusti. Sebab jelas, Rakai Pinggala yang bersalah. Dia seorang siswa yang sangat kurang ajar. Dia sombong. Tapi mengapa Bapak Dang Acarya Siwanata justru melindunginya, membelanya, dan menganak emaskannya? Bukankah ini tidak adil, Gusti? Jadi apa kemauan kalian? Mengapa kalian tidak menerima saja keputusan guru kalian? Terima saja. Nanti semuanya juga akan berjalan dengan baik. Tidak pantas seorang siswa melawan keputusan guru. Itu dosa namanya. Kalau memang Rakuti temanmu itu tidak bersalah,
Bagaimana mungkin Dang Acarya Siwanata menghukumnya? Ampun, Gusti. Kami semua melihat peristiwa itu. Jelas Rakai Pinggala yang bersalah. Lagi pula, Rakai Pinggala seringkali membuat onar. Dia membawa tuak ke dalam asrama dan mabuk-mabukan. Dia juga seringkali membuat gara-gara dengan teman-teman yang lain. Menurut pendapat kami, Bapak Dang Acarya Siwanata justru harus menghukum Rakai Pinggala untuk pelajaran. Janganlah sahabat kami, Rakuti, dijadikan korban, sementara orang yang salah justru bebas dari hukuman. Jadi, kau menginginkan Rakai Pinggala dihukum, dimasukkan ke kandang Wijung dan dicambuk? Sudahlah, Rasemi. Warak dan kau kembar, perkara ini jangan dipanjang lebarkan. Barang sepele jangan dibuat bertele-tele. Barangkali mereka belum tahu bahwa Rakai Pinggala itu keponakanku sendiri, Kakang Ramapati. Rasemi, Warak, dan Kembar terkejut. Untuk sesaat lamanya mereka berdiam diri. Suasana ruangan pendopo menjadi sunyi senyap. Rasemi yang semula sudah akan mengutarakan pendapatnya, mendadak diam 1000 bahasa. Rakai Pinggala itu masih keponakan istriku, Rasmi. Kau harus tahu itu. Aku sendiri yang mengirim bocah itu ke asrama pendidikan calon tanda. Ampun, Gusti. Kami memang benar-benar tidak tahu. Ya, Gusti. Kami tidak tahu bahwa Rakai Pinggala adalah keponakan Gusti sendiri. Langkah bodohnya kami ini. Mengapa kami tidak tahu? Kalau saja kami tahu, kami tidak akan bersusah payah datang menghadap Gusti Ramapati untuk mencari keadilan. Sekarang kalian sudah tahu. Karena itu sebaiknya kalian kembali saja. Tutup persoalan ini. Jangan dibuka lagi. Katakan kepada Dang Acarya Siwanata supaya tetap melindungi keponakanku, Rakai Pinggala. Kalau sampai anak itu terluka atau cedera, dia yang harus bertanggung jawab. Kalian ini tidak usah macam-macam. Kalian sedang belajar. Jadilah seorang siswa yang baik. Jangan suka menuntut ini, menuntut itu. Apa itu? Mencari keadilan. Keadilan untuk siapa? Rupanya kalian belum mempunyai pengalaman yang luas. Sekarang kalian tahu siapa Rakai Pinggala. Kalau masih ada di antara kalian yang kurang terima dan tetap ingin menuntut keadilan, justru kalian semua yang akan meringkuk di kandang Wijung. Mengerti? Iya, Gusti Putri. Sudah. Sekarang kalian pulang saja. Jangan membuat keributan. Atau kalian bertiga akan dipecat menjadi siswa di Pusat Pendidikan Calon Tanda. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rasemi, Warak, dan Kembar kembali ke Bukit Pangi. Rasemi kelihatan sangat kecewa. Dia sama sekali tidak menduga bahwa Rakai Pinggala adalah keponakan istri Sang Ramapati. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita telah gagal mencari keadilan kepada Gusti Ramapati. Kasihan nasib temanmu itu, Rasemi. Iya. 40 hari dia harus meringkuk di kandang Wijung. Sementara si pembuat onar bebas. Kita bisa belajar banyak dari peristiwa ini, Kembar. Dan kita tidak perlu menentang arus. Kalau memang masih seperti ini keadaannya, mau apa lagi? Ternyata pelajaran tentang rasa keadilan yang diberikan Bapak Dang Acarya Siwanata hanyalah ucapan kosong. Bapak Dang Acarya Siwanata tidak akan berani melawan kekuasaan Gusti Ramapati, kecuali dia ingin disingkirkan. Baiklah. Mungkin sudah menjadi nasib Rakuti. Kita sudah berusaha menolongnya.
Tapi usaha kita membentur dinding-dinding kekuasaan pembesar kerajaan. Baiklah, kita ikuti saja keinginan Gusti Ramapati. Persoalan ini kita tutup sampai di sini. Malam harinya, Rasmi diam-diam menghampiri Rakuti yang masih meringkuk di kandang Wijung. Dia merasa iba melihat keadaan sahabatnya itu. Tubuhnya nampak sangat lemas, wajahnya pucat. Rakuti. Rakuti. Kaukah itu Rasmi? Iya. Kepalaku berdenyut-denyut. Mataku berkunang-kunang. Aku tidak dapat melihat dengan jelas. Aku hanya dapat mendengar suaramu. Kaukah itu Rasmi? Kasihan kau, Rakuti. Ya. Aku memang pantas dikasihani. Aku sudah berusaha menolongmu, Rakuti. Aku telah menghadap Gusti Ramapati untuk menjernihkan perkara ini. Tapi aku gagal. Maafkan aku, Rakuti. Terima kasih, Rasmi. Kau memang seorang sahabat yang baik. Terima kasih. Tapi kukira kau tidak perlu menolongku. Aku memang pantas meringkuk di kandang Wijung. Kau tidak bersalah, Rakuti. Aku tahu. Kau tidak bersalah. Rakai Pinggala itu yang seharusnya meringkuk di sini. Semua ini terjadi karena aku hanyalah seorang manusia berkasta sudra. Iya. Memang itulah sebabnya. Kita tidak bisa mungkir bahwa ternyata rasa keadilan belum bisa ditegakkan. Kita memperoleh pelajaran yang sangat penting dari peristiwa ini, Rakuti. Sudahlah, Rasmi. Kau jangan berlama-lama berada di tempat ini. Nanti kalau Bapak Dang Acarya Siwanata melihatmu, kau bisa dilibatkan. Rakuti, aku membawa sekantong air untukmu. Lihatlah. Jangan, Rasmi. Kau tahu, aku sedang menjalani hukuman. Aku harus tinggal sendirian di tempat ini, tanpa makan dan minum, selama 40 hari lamanya. Jangan bodoh, Rakuti. Minumlah sedikit. Ayo, minum dan sembunyikanlah kantong air ini di tempat yang aman, supaya badanmu tidak terlalu lemah. Cepat, Rakuti. Tindakanmu ini berbahaya sekali untuk dirimu sendiri, Rasmi. Kalau sampai Bapak Dang Acarya Siwanata melihatnya. Tidak ada yang melihatnya. Mungkin Bapak Dang Acarya Siwanata sudah tidur. Ayo cepat, ambil kantong air ini dan sembunyikan di tempat yang aman. Lumayan untuk membasahi kerongkonganmu. Rasmi mengulurkan sekantong air melewati celah pintu kandang Wijung. Rakuti buru-buru menyambarnya, kemudian minum beberapa teguk. Terima kasih, Rasmi. Simpanlah kantong air itu. Lumayan untuk sekedar membasahi kerongkonganmu. Nah, Rakuti, aku pergi dulu. Rasmi, sekali lagi terima kasih. Iya. Kau memang sahabat yang baik. Perlahan-lahan Rasmi meninggalkan kandang Wijung dan dia berjalan menuju ke wismanya. Rasmi hampir tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Begitu daun pintu terkuak perlahan, dia melihat sesosok tubuh duduk di kursi. Jantung Rasmi seolah-olah mau meledak karena terkejut. Buru-buru dia menjatuhkan tubuhnya dan duduk bersila di lantai ruangan.
Bapak Dang Acarya Siwanata. Kau tidak usah takut, Rasemi. Aku tahu kau baru saja menengok Rakuti di kandang Wijung. Ampun, Bapak. Saya mengaku salah. Tidak seharusnya saya menengok sahabat saya yang sedang menjalani hukuman. Ampun, Bapak. Ampunilah kesalahan saya. Kau tidak bersalah, Rasemi. Sahabatmu Rakuti memang pantas dikasihani. Sebab apa? Kau pasti tahu jawabannya. Ampun, Bapak. Saya belum mengerti apa yang Bapak maksudkan. Aku sebenarnya tahu bahwa Rakuti tidak bersalah. Memang tidak seharusnya dia meringkuk di kandang Wijung karena dia tidak bersalah apa-apa. Yang brutal, yang liar, yang tidak tahu tata tertib sebenarnya Rakai Pinggala. Seharusnya bocah sinting itu yang harus meringkuk di kandang Wijung selama-lamanya. Ampun, Bapak. Tapi Bapak Dang Acarya Siwanata sudah memutuskan. Dan kami semuanya akan menerima dengan tangan terbuka. Memang aku yang memutuskan perkara Rakuti. Tapi rupanya kali ini keputusanku sungguh-sungguh tidak adil dan tidak bijak. Sudah lama aku menjabat sebagai guru di asrama pendidikan ini. Barangkali sudah lebih dari 10 tahun lamanya. Tapi baru kali ini aku merasa berdosa. Baru kali ini aku merasa membuat keputusan yang merugikan. Bukan hanya untuk 1 atau 2 orang. Tapi juga merugikan wibawa hukum di negeri ini. Aku menyesal sekali. Aku menyesal sekali mengapa aku sampai hati melanggar hati nuraniku sendiri. Mudah-mudahan para dewata mengampuni kesalahanku ini. Ya, aku malu. Aku merasa sangat malu, Rasemi. Aku malu pada kalian, murid-muridku sendiri. Ya, bagaimana tidak? Aku seorang guru. Seharusnya aku memberikan teladan yang baik pada kalian. Tapi ternyata aku hanya pintar mengajar. Pintar bicara di depan siswa. Pintar membolak-balik buku tentang berbagai macam ilmu. Tapi kenyataannya, aku belum berani bicara atas nama kebenaran. Pada saat terjepit, pada saat kepepet, pada saat berhadapan dengan dinding-dinding kekuasaan yang lebih kokoh, akhirnya aku menyerah. Aku bertekuk lutut demi kepentingan pribadiku. Dan ini merupakan kesalahan yang sangat besar bagi seorang guru. Aku menyesal sekali, Rasemi. Aku menyesal sekali karena sikap dan tindakanku ini. Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Kami semua tahu bahwa Bapak sudah berusaha untuk mengajar kami dengan sebaik-baiknya. Mengajar? Iya, mengajar. Apa itu artinya mengajar? Ya, aku hanya pandai berbicara di depan kalian. Tapi tanpa bukti. Aku memang telah mengajar kalian. Tapi pelajaranku belum lengkap. Belum sempurna. Karena aku sendiri masih belum mampu menjalankannya. Satu kata, satu perbuatan. Aku masih sering menipu diriku sendiri. Itulah yang parah. Itulah yang paling menyedihkan, Rasemi. Itulah malapetaka bagi seorang guru ataupun para pamong yang lain. Berkhianat.
berkhianat terhadap hati nurani untuk membela kepentingan pribadi. Itulah yang tidak bisa diampuni. Oh, Dewata Agung, kalau memang kau menganggap aku sudah tidak pantas lagi mengajar murid-muridku, cabutlah kesempatanku. Singkirkanlah aku dari tempat ini sejauh-jauhnya. Aku tidak ingin menjadi guru yang memalukan. Rasmi. Iya, Bapak. Aku sudah mendengar dari Kembar dan Warak. Mereka mengatakan bahwa kalian bertiga menghadap Gusti Ramapati. Benar, Bapak. Kami memang pergi ke kota Raja Majapahit menghadap Gusti Ramapati. Kami ingin mencari keadilan kepada Gusti Ramapati. Ya, aku kagum melihat sikap dan semangat kalian, murid-muridku. Aku kagum sekaligus merasa malu kepada diriku sendiri. Kalian orang-orang muda yang masih penuh semangat, penuh minat-minat yang baik, benar-benar membuat hatiku terpukul. Kalau saja kalian memperoleh seorang guru yang baik, kalian bisa menjadi pengawal praja yang mampu menuntun negeri ini ke arah kemajuan serta kemakmuran bersama. Tapi sayang sekali mengapa kalian mempunyai guru seperti Dang Acarya Siwanata. Baiklah. Kembar dan Warak juga sudah menceritakan apa yang kalian peroleh setelah menghadap Gusti Ramapati. Kami telah gagal, Bapak. Kami sama sekali tidak tahu bahwa Rakai Pinggala adalah keponakan Gusti Ramapati sendiri. Itulah Rasemi. Ya. Itulah susahnya. Sebenarnya aku tidak setuju Rakai Pinggala belajar di asrama ini. Dia mempunyai watak-watak yang tidak baik. Dia sombong dan senang berbuat kasar serta kejam. Aku seringkali melihat anak itu menekuk tuak di ruangan biliknya. Tapi aku mau berbuat apa? Akhirnya berusaha menghindari keributan dengan tidak memberikan teguran-teguran kepadanya. Mungkin aku sudah tidak pantas lagi menjadi guru di sini, Rasmi. Mungkin aku sudah terlalu tua sehingga banyak pertimbangan-pertimbangan yang kurang perlu. Baiklah. Selamat malam, Rasmi. Maafkan aku karena telah masuk ke ruangan dengan diam-diam. Dang Acarya Siwanata bangkit perlahan-lahan, kemudian melangkah ke pintu ruangan. Rasmi mengikuti sampai di depan pintu, dan dia segera menutup pintu setelah bayangan gurunya lenyap di balik pohon-pohon rindang. Bapak Dang Acarya Siwanata. Sebenarnya dia seorang guru yang baik. Dia ingin mendidik kami, murid-muridnya secara baik. Tapi nampaknya dia pun tidak berdaya menghadapi kekuasaan Gusti Ramapati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Langit cerah, sang dewangkara bersinar cemerlang menyinari jagat raya. Dang Acarya Siwanata mengumpulkan siswa-siswanya di depan kandang Wijung. Nampak di antara mereka Rakai Pinggala duduk di bawah pohon rindang. Tak lama kemudian, Dang Acarya Siwanata muncul dari ruangan pribadinya, kemudian melangkah perlahan-lahan mendekati siswa-siswanya. Wajahnya nampak murung, dan dia sama sekali tidak tersenyum. Wajah itu seperti sedang menahan beban yang sangat berat. Setelah diam sejurus lamanya, Dang Acarya Siwanata memandangi siswa-siswanya satu persatu. Bagus. Kalian sudah berkumpul semuanya.
Tapi aku tidak melihat Rakai Pinggala. Di mana dia? Di sana, Bapak. Dia tidak mau berkumpul bersama kami. Dia duduk menyendiri di bawah pohon rindang itu. Oh, Kembar. Panggil dia kemari. Bagaimana kalau dia tidak mau, Bapak? Seret dia. Katakan bahwa aku yang memerintahkannya. Baik, Bapak Dang Acarya Siwanata. Kembar segera melangkah menghampiri pohon rindang yang tumbuh tidak jauh dari kandang Wijung. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi bersama Rakai Pinggala. Ada apa, Dang Acarya Siwanata? Aku tidak senang kau memandangku dengan cara seperti itu. Ada apa ini? Apa salah saya? Tundukkan wajahmu. Kalau kau tidak bisa melihat orang dengan baik, lebih baik kau tundukkan wajahmu. Anak tidak tahu aturan. Tundukkan wajahmu, kataku. Aku tidak biasa menundukkan wajahku di depan siapapun juga. Sekarang kau harus membiasakannya. Tundukkan wajahmu. Ada apa ini? Mengapa kau marah-marah kepadaku? Kalau kau masih juga tengadah, tidak mau tunduk kepadaku, kau akan kucambuk 100 kali. Tidak 100 kali. 200 kali. Ayo, tundukkan wajahmu, cepat. Jadilah murid yang sopan, yang tahu adat, tahu tata krama. Bukankah kau berasal dari golongan ksatria? Mana itu watak ksatriamu? Tunjukkan. Tunjukkan watak ksatriamu di depanku, juga di depan teman-temanmu. Ksatria. Ksatria macam apa kau ini, Rakai Pinggala? Hatimu busuk, kelakuanmu seperti babi. Ayo, tundukkan wajahmu, atau aku akan menyuruh Kembar mengambil rotan. Baiklah. Nah, sekarang kalian semua duduk. Duduk bersila di atas rumput. Kau juga, Rakai Pinggala. Dengarkan anak-anakku semuanya. Hari ini, aku akan mengulangi pelajaran yang telah kuberikan kepada kalian beberapa hari yang lalu. Soal rasa keadilan. Sekarang aku tidak hanya menjelaskannya dengan kata-kata, tapi aku juga ingin melaksanakannya dalam tindakan nyata. Rasa keadilan perlu dimiliki oleh setiap insan. Rasa keadilan harus dipupuk dan dikembangkan secara benar. Apalagi untuk kalian, para calon tanda, calon pegawai-pegawai kerajaan, yang mana nantinya kalian akan berhadapan dan melayani kepentingan masyarakat luas. Untuk itulah, kalian dikirim ke asrama ini agar dididik, dibina, dituntun menjadi manusia-manusia yang berguna di kelak kemudian hari. Tapi bagaimana kalian bisa menjadi orang yang berwatak, manusia yang berguna untuk membangun sebuah negeri, jika kalian tidak memiliki rasa keadilan yang tebal? Jika suatu saat nanti, jika kalian sudah keluar dari pusat pendidikan ini dan bekerja mengabdi kepada negara, apalagi jika kalian menjabat sebagai penghulu keadilan, kalian harus mampu mengeterapkan apa yang telah kalian pelajari sekarang ini. Kalian harus berbuat adil, membuat keputusan yang adil dan bijak tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu, tanpa memikirkan kepentingan-kepentingan pribadi. Siapa yang salah harus disalahkan, dan yang benar harus dibenarkan. Jangan sebaliknya, yang salah dibenarkan, sedangkan yang benar disalahkan hanya karena kalian takut kehilangan jabatan atau kehilangan kewibawaan. Seorang pemimpin juga manusia.
Dia bisa lupa. Dia bisa salah. Karena itu kalian tidak perlu malu mengakui kesalahan, dengan catatan kalian harus memperbaiki kesalahan itu. Keputusan-keputusan yang tidak adil, keputusan yang tidak bijak, sikap sewenang-wenang akan menimbulkan keresahan di hati masyarakat. Sikap seperti ini akan menjadi momok pembangunan sebuah negeri. Memang berat untuk melaksanakan apa yang telah kita pelajari sekarang ini. Dibutuhkan kesadaran yang tinggi, dibutuhkan kewibawaan yang besar, dibutuhkan pengorbanan yang besar. Tapi memang itulah syarat menegakkan hukum. Tidak ada cara yang lain lagi. Nah, anak-anak, sekarang aku akan memberikan contoh yang nyata bagaimana seharusnya rasa keadilan dipelihara. Belum lama aku telah menjatuhkan keputusan yang tidak adil kepada sahabatmu, Rakuti. Dia tidak bersalah, tapi dia justru meringkuk di kandang Wijung. Dia telah menjadi korban dari keputusanku yang tidak adil dan bijak. Dan sekarang aku akan menebus kesalahanku itu. Dang Acarya Siwanata memejamkan matanya sesaat. Kemudian pimpinan asrama itu melangkah menghampiri pintu kandang Wijung. Tangannya bergerak membuka selarak pintu. Lalu dia melangkah masuk. Para siswa mengawasi apa yang dilakukan guru mereka dari tempatnya masing-masing. Beberapa orang di antara mereka nampak berbisik-bisik. Kemudian mereka melihat Dang Acarya Siwanata menuntun Rakuti keluar dari kandang Wijung. Berdirilah, Rakuti. Berdirilah dengan baik. Iya, Bapak. Sekalipun aku seorang guru, aku juga manusia biasa. Karena itu, aku juga bisa berbuat salah. Dan aku telah berbuat salah kepadamu, Rakuti. Aku telah memutuskan perkara dengan tidak adil, sehingga kau menjadi korban. Ampun, Bapak. Saya sudah menerima keputusan itu dengan hati yang tulus. Saya kira tidak ada persoalan lagi. Ada. Masih ada persoalan yang sangat penting, Rakuti. Kau juga harus tahu bahwa rasa keadilan perlu dipupuk, perlu dipelihara, supaya masyarakat bisa hidup dengan lebih aman dan tertib. Mungkin kau sudah bisa menerima keputusanku. Tapi sebaliknya, aku tidak. Akulah yang tidak bisa menerimanya. Hati nuraniku inilah yang menolak. Karena itu, Rakuti, aku mohon maaf. Maafkanlah gurumu ini, karena gurumu telah berlaku tidak adil kepadamu. Nah, kau tetap berdiri di situ, Rakuti. Sekarang, aku akan membasuh kedua kakimu sebagai pernyataan bahwa aku menyesali keputusanku. Aku akan membersihkan kakimu sebagai pernyataan bahwa aku ingin membersihkan kesalahanku. Dang Acarya Siwanata kemudian melangkah menghampiri sebuah guci air yang terletak di depan pintu kandang Wijung. Dia menciduk air dengan gayung dari tempurung kelapa, kemudian kembali melangkah menghampiri Rakuti. Lihatlah anak-anak, aku akan membasuh kaki Rakuti. Mudah-mudahan bukan hanya Rakuti yang mengampuni kesalahanku, tapi juga para Dewata Agung. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection.
Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Beberapa kali Dang Acarya Siwanata menciduk air dari dalam guci, kemudian menuangkannya ke kaki Rakuti. Semua siswa melihat apa yang dilakukan mereka dengan perasaan terharu. Kecuali Rakai Pinggala, bangsawan dari kota Pajang itu duduk bersila di atas rumput, dan wajahnya menunjukkan rasa tidak senang. Dang Acarya Siwanata kemudian menyuruh Kembar dan Warak membuat api. Kembar mengumpulkan ranting-ranting kering. Sebentar kemudian api unggun menyala dan asapnya yang tipis membubung ke udara tertiup angin lalu. Api menyala dan ranting-ranting kering terbakar. Para siswa duduk mengelilingi api unggun. Sementara nampak Dang Acarya Siwanata mulai mencopot jubahnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Dang Acarya Siwanata, guru di pusat pendidikan calon tanda itu? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Sandiwara Radio ini masih Anda dengar